Tarif pajak tambahan yang dikenakan oleh Amerika Serikat terhadap barang-barang asing telah menciptakan konteks ekonomi yang sangat menarik. Dengan tarif ini, harga barang-barang luar negeri menjadi lebih tinggi, menjadikannya kurang menarik bagi konsumen Amerika. Hal ini menunjukkan bagaimana kebijakan ekonomi dapat secara langsung mempengaruhi preferensi konsumen di pasar. Dengan demikian, kebijakan tarif ini berfungsi sebagai pelindung bagi produk domestik Amerika, bertujuan untuk mencegah masuknya barang-barang impor yang lebih murah. Di era globalisasi yang semakin terhubung, tindakan ini menciptakan dinamika perdagangan yang kompleks. Sungguh menarik untuk mengamati bagaimana langkah-langkah perlindungan ini dapat mempengaruhi pasar global secara keseluruhan. Namun, reaksi negara-negara lain, seperti China, terhadap kebijakan tarif ini berpotensi memicu konflik yang lebih besar, yakni perang dagang. Tindakan balasan tarif dari China merupakan cerminan ketidakpuasan yang mendalam terhadap kebijakan Amerika. Ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional bukanlah arena yang bebas dari ketegangan dan konflik kepentingan. Donald Trump, dengan pendekatannya yang mengedepankan slogan America First, turut memainkan peran kunci dalam membentuk kebijakan ini. Kebijakan tarif yang dicanangkannya secara signifikan memengaruhi hubungan perdagangan internasional serta menciptakan ketidakpastian di berbagai sektor. Analisis terhadap dampak kebijakan ini bisa sangat mendalam dan menarik. Ketegangan yang muncul sebagai akibat dari kebijakan tarif impor yang diterapkan Trump berdampak luas, termasuk pada harga barang-barang elektronik, bahan baku, dan pangan secara global. Ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang bagaimana keputusan politik dapat mengubah lanskap ekonomi yang lebih luas. Dalam hal ini, kita melihat adanya keterhubungan yang nyata antara kebijakan dalam negeri dan dampaknya di arena internasional. Negara berkembang, termasuk Indonesia, berada dalam posisi yang rentan akibat efek domino dari kebijakan perdagangan yang diambil oleh negara-negara besar ini. Fluktuasi nilai tukar rupiah menjadi bukti nyata dari ketidakstabilan yang dihadapi di tingkat global. Dengan situasi ini, kita perlu merenungkan bagaimana negara-negara kecil dapat melindungi ekonomi mereka dari dampak yang tidak diinginkan. Penarikan dana oleh investor asing dari negara berkembang juga merupakan konsekuensi dari ketidakpastian global yang semakin meningkat. Hal ini tidak hanya membuat investasi di obligasi Amerika lebih menarik, tetapi juga meningkatkan risiko bagi perekonomian lokal. Dalam konteks ini, nilai tukar dan arus investasi menjadi indikator penting bagi kesehatan ekonomi suatu negara. Kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Sentral AS telah memperburuk situasi ini, menyebabkan nilai rupiah melemah dan indeks saham turun. Dampak langsung dari peristiwa ini terlihat dalam harga barang kebutuhan sehari-hari yang berpotensi memicu inflasi yang merugikan konsumen. Ini menciptakan spiral ekonomi yang sulit untuk diatasi. Kebijakan tarif perlindungan tidak hanya menciptakan barang impor yang lebih mahal, tetapi juga bisa mengurangi daya saing produk ekspor. Ini menimbulkan tantangan baru bagi industri domestik, berpotensi menyebabkan pengurangan produksi dan pemutusan hubungan kerja. Dengan begitu, kita dihadapkan pada dilema di mana perlindungan ekonomi mungkin menemui jalan buntu. Menarik untuk dicatat bahwa investasi asing di Indonesia dari Amerika mencapai 67 miliar dolar AS dalam periode antara 2014 hingga 2024. Angka ini menunjukkan ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap negara lain. Dalam konteks global yang volatile, ketergantungan ini mengharuskan Indonesia untuk mengeksplorasi strategi diversifikasi yang lebih baik. Kebijakan tarif yang dikeluarkan oleh Trump tidak hanya menimbulkan dampak pada hubungan bilateral tetapi juga mengguncang pasar global, termasuk pasar cryptocurrency yang mengalami likuidasi besar. Dampak ini berarti bahwa kepercayaan investor bisa sangat dipengaruhi oleh tindakan kebijakan yang diambil oleh negara besar dan menjadi bahan renungan bagi kita semua. Akhirnya, melemahnya nilai tukar rupiah merupakan hasil dari gangguan arus investasi dan perdagangan akibat kebijakan tarif impor. Fenomena ini mendorong banyak investor untuk beralih kepada mata uang yang lebih kuat. Dengan demikian, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa kebijakan luar negeri dan faktor-faktor ekonomi global saling berinteraksi dengan cara yang kompleks dan seringkali tidak terduga.